Dalam perjalanan hidup, ada satu sifat yang sering kita ucapkan, tapi jarang benar-benar kita pahami. Kesabaran. Kata yang sederhana, hanya 8 huruf, namun membawa makna yang begitu dalam dan luas. Mungkin sebelum lanjut, mari kita dukung channel Kejayaan dalam Hidup dengan cara like, subscribe, dan juga bagiakan kepada teman saudara, agar bermanfaat bagi banyak orang. Kesabaran bukan sekadar menunggu, bukan pula sekadar menahan amarah. Kesabaran adalah seni, adalah kekuatan, adalah latihan batin yang berulang-ulang dilakukan sepanjang hidup. Bagian 1. Hakikat kesabaran. Kesabaran sering disalahpahami sebagai kelemahan. Banyak orang menganggap orang sabar adalah orang yang pasrah, tidak berani melawan, atau mudah menerima perlakuan buruk. Padahal kesabaran adalah kebalikan dari semua itu. Kesabaran adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak menampilkan diri lewat suara keras, melainkan lewat keteguhan hati. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, bukan karena badai kecil, tapi karena hati kita cukup besar untuk menampungnya. Kesabaran bukan berarti kita tidak merasakan sakit. Justru, sabar adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski rasa sakitnya sangat nyata. Sabar adalah seni untuk tetap bergerak meski perlahan, ketika hidup memaksa kita untuk diam atau bahkan mundur. Kesabaran adalah teman bagi jiwa yang sedang belajar, bagi hati yang sedang tumbuh, dan bagi pikiran yang sedang memahami. Bagian 2. Kesabaran sebagai proses. Setiap orang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tanaman saja tidak bisa dipaksa berbuah lebih cepat hanya karena kita ingin menikmati hasilnya. Pohon mangga tidak bisa kita teriaki agar esok pagi berbuah. Begitu pula manusia. Untuk menjadi lebih bijak, kita membutuhkan proses. Untuk menjadi lebih kuat, kita membutuhkan tekanan. Untuk menjadi lebih sabar, kita membutuhkan ujian. Kesabaran adalah proses jangka panjang yang membutuhkan latihan setiap hari. Tidak ada orang yang tiba-tiba bangun tidur lalu menjadi orang yang benar-benar sabar. Kita belajar sabar ketika rencana kita tidak berjalan. Kita belajar sabar ketika orang lain mengecewakan kita. Kita belajar sabar ketika kita sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup. Setiap kali kita diuji, sebetulnya kehidupan sedang memberi kesempatan untuk menjadi versi yang lebih kuat dari diri kita. Bagian 3. Sabar dalam menunggu. Menunggu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Kita menunggu pekerjaan yang tepat, hasil dari usaha, kepastian dalam hubungan, kesembuhan, kesempatan yang lebih baik, atau bahkan jawaban yang tidak tahu kapan datangnya. Menunggu sering melelahkan, karena kita merasa tidak punya kendali. Padahal, dalam proses menunggu, ada banyak hal yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan ketika kita diam, hidup tidak berhenti bergerak. Bahkan ketika kita menunggu, waktu tidak berhenti bekerja untuk kita. Menunggu mengajarkan kita bahwa tidak semuanya bisa kita kuasai. Bahwa ada hal-hal yang harus dibiarkan tumbuh secara alami. Dan bahwa hasil terbaik sering datang di waktu yang tepat, bukan waktu yang kita inginkan. Kesabaran dalam menunggu bukan berarti kita hanya berdiam diri, tetapi kita terus berusaha dengan tenang, sambil percaya bahwa apapun yang sedang kita upayakan membutuhkan waktunya sendiri untuk matang. Bagian 4. Sabar terhadap diri sendiri. Ini adalah bentuk kesabaran yang paling sulit. Bersabar terhadap diri sendiri. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu sempurna. Kita ingin tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi manusia tidak diciptakan untuk sempurna. Kita diciptakan untuk belajar. Bersabar terhadap diri sendiri berarti menerima bahwa kita sedang belajar, memaafkan diri atas kesalahan, memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan memberikan ruang bagi diri untuk tumbuh. Kadang kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Padahal kesabaran sejati dimulai dari dalam. Bagian 5. Kesabaran dalam menghadapi orang lain. Tidak semua orang berpikir sama seperti kita. Tidak semua orang merasakan hal yang sama. Tidak semua orang berjalan dalam ritme yang sama. Kesabaran terhadap orang lain bukan berarti membiarkan mereka berlaku buruk. Kesabaran adalah kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat.
Kadang orang bertingkah aneh karena mereka sedang berjuang. Kadang seseorang marah karena mereka sedang terluka. Kadang seseorang lambat karena mereka sedang takut. Jika kita bisa melihat dunia dari mata mereka, mungkin kita akan jauh lebih mudah bersabar. Kesabaran kepada orang lain adalah bentuk rasa hormat, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita tidak terpancing oleh emosi orang lain, kita sedang memenangkan diri kita. Bagian 6. Sabar dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup tidak pernah meminta izin sebelum datang. Ia datang tiba-tiba, tanpa tanda, tanpa permisi. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hidup selalu menghadirkan tantangan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon. Sabar menghadapi masalah bukan berarti kita tidak merasa takut atau marah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap bergerak meski kita takut atau marah. Sabar adalah keberanian untuk bertahan di tengah situasi yang tidak ideal. Kadang kita ingin masalah segera hilang. Kita ingin hari esok datang lebih cepat. Kita ingin semua kembali normal. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang harus dilalui, bukan dilewati. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan masa sulit dengan masa damai. Dan meski jembatan itu panjang dan melelahkan, langkah demi langkah akan membawa kita ke seberang. Bagian 7. Sabar dalam memaafkan, memaafkan bukan pekerjaan mudah. Terutama bila luka masih terasa, bila kata-kata masih membekas, dan bila hati masih belum siap. Namun kesabaran dalam memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri. Memaafkan bukan berarti apa yang dilakukan orang lain itu benar. Bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Tetapi memaafkan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan masa lalu meracuni masa depan. Kadang butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga hati benar-benar siap memaafkan. Dan itu tidak apa-apa. Kesabaran adalah perjalanan, bukan perlombaan. Selama kita bergerak, meski perlahan, kita sedang menuju pembebasan diri. Bagian 8. Sabar dalam percaya. Proses hidup tidak selalu memberi hasil sesuai dengan usaha yang kita keluarkan secara langsung. Ada masa ketika kita sudah berusaha keras, tapi hasil belum tampak. Seperti petani yang menanam, ia tidak langsung melihat panen keesokan harinya. Proses membutuhkan waktu. Perubahan membutuhkan waktu. Buah dari usaha membutuhkan waktu. Kadang kita tidak melihat apa-apa di permukaan, padahal banyak hal sedang tumbuh di dalam tanah. Akar sedang menguat, tanah sedang memadat, benih sedang mempersiapkan diri untuk tumbuh. Begitu pula dengan kita, masa-masa sulit mungkin tidak menunjukkan perubahan apapun, tapi sebenarnya banyak hal yang sedang terjadi dalam diri kita. Penguatan, pembelajaran, pendewasaan. Bagian 9. Kesabaran dalam menerima yang tidak bisa dikendalikan. Ada hal-hal dalam hidup yang bisa kita ubah. Ada hal-hal yang hanya bisa kita terima. Memahami batas antara keduanya adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi dalam kesabaran. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengubah waktu. Kita tidak bisa mengubah sifat dasar beberapa orang. Kita tidak bisa mengubah hal-hal di luar kendali kita. Namun kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Kita bisa mengubah respon kita. Kita bisa mengubah pilihan kita selanjutnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk melepaskan apa yang bukan milik kita untuk dikendalikan. Bagian 10. Kesabaran sebagai kekuatan diam. Di tengah dunia yang serba cepat, sabar sering terlihat seperti sesuatu yang ketinggalan zaman. Kita dipaksa untuk cepat, cepat sukses, cepat dapat hasil, cepat mencapai tujuan. Padahal kekuatan sejati sering lahir dari keheningan. Kebijaksanaan lahir dari proses panjang. Kedamaian lahir dari kemampuan untuk menahan diri. Kesabaran adalah kekuatan yang diam, tidak berisik, tidak mencolok tetapi kokoh. Seperti batu besar yang tetap berdiri di tepi sungai meski sudah ribuan tahun dihantam air. Seperti gunung yang tetap menjulang tinggi meski sering diterpa badai. Kesabaran adalah fondasi yang membuat seseorang tetap tegak meski segalanya kacau. Bagian 11. Kesabaran dalam iman dan harapan. Entah apapun keyakinan seseorang, kesabaran selalu menjadi bagian penting dalam spiritualitas. Karena iman membutuhkan ruang untuk percaya,
Dan percaya membutuhkan waktu untuk melihat hasilnya. Harapan juga membutuhkan kesabaran. Tidak ada harapan yang instan. Harapan adalah keyakinan bahwa meski sekarang gelap, esok bisa lebih terang. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan doa dengan kenyataan. Dan selama kita masih memiliki harapan, selama itu pula kesabaran memiliki tempat untuk tumbuh. Bagian 12. Kesabaran dalam kehilangan. Tidak ada kesabaran yang lebih berat daripada kesabaran menghadapi kehilangan. Kehilangan seseorang, kehilangan kesempatan, kehilangan masa depan yang sudah kita bayangkan, kehilangan diri kita yang dulu. Duka membutuhkan waktu, penerimaan membutuhkan waktu, membuka hati kembali membutuhkan waktu. Tidak ada rumus yang bisa mempercepat luka untuk sembuh. Tidak ada cara pintas, tidak ada trik. Yang ada hanyalah waktu dan diri kita yang perlahan-lahan belajar berdamai. Kesabaran dalam kehilangan adalah bentuk penghormatan terhadap apa yang telah kita cintai dan bentuk kasih terhadap diri kita yang sedang terluka.